kita akan masuk doa sebelum kita menuju ke gedung gereja menerima peneguhan dan pemberkatan. Mari berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Lewat persekutuan beberapa keluarga kami yang saat ini mempersiapkan kehidupan mereka untuk mengantarkan anak-anak kekasih di dalam menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini. Persiapkan seluruh keluarga, jauhkan dari hidup mereka segala bentuk gangguan, karuniakan kepada mereka damai sejahtera-Mu. Dan secara khusus bagi kedua pasang anak kekasih yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini, perlengkapi mereka dengan kekuatan dan kesehatan, perlengkapi mereka dengan berkat jasmani dan rohani, sehingga kedua pasang anak kekasih kami hari ini dapat diteguhkan nikahnya, diteguhkan rumah tangganya. Dan ampunkan segala dosa dan salah kami Tuhan, yang mungkin saja akan menghalangi kami di dalam mengantar anak kekasih kami, dan juga di dalam menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami bermohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi dan melingkupi kehidupan persekutuan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan berserah diri kepada-Mu. Amin. Jadi baiklah seluruh keluarga sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita mendengarkan susunan acara yang akan kita lalui. Acara yang pertama, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan oleh Pendeta Indra Lestari, Sarjana Teologi. Acara yang kedua, penyampaian dari panitia, dan acara yang ketiga, istirahat atau makan siang. Jadi kita siapkan hati dan iman kita masuk dalam
ibadah. Pertolongan kita dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara saudara Asprin Sumoja dengan saudari Leti dan saudara Sutrisno dengan saudari Rismeyanti adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan disilakan dulu. Kejadian 2 ayat 18. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia mengikuti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin.
Kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara beralasan. Kami memuji Engkau ya Allah, Pencipta dan Pemelihara hidup kami. Engkau menghendaki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih. Ampunanmu, kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita, karena Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Pengampunan ini berlaku di dalam nama Allah Bapa, disilakan persembahan pujian suruh batin, dan setelah itu dilanjutkan SMP 2 Bumal.
Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah diucapkan, janji yang diucapkan, untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung batra rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah diucapkan, janji yang diucapkan, untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung batra rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terang hidupmu bersinar selamanya.
kami datang padamu, membawa ungkapan syukur ini. Di hari bahagia ini kami rasakan kasih dan mujizat-Mu yang besar. Hari ini hari bersejarah, Tuhan telah menjodohkan dua insan. Kami panjatkan doa bagi damai dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, Kau telah pertemukan dua hati yang saling mencinta. Lindungilah, teguhkanlah imannya, semoga bahagia selama-lamanya. Lindungilah, teguhkanlah imannya, semoga bahagia selama-lamanya. Untuk pembacaan Alkitab, mari berdoa. Kami persekutuan jemaat keluarga besar bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau menghendaki rencana kami di dalam melakukan ibadah peneguhan pendekatan perkawinan bagi kedua pasang anak kekasih. Kami akan mendasarinya dengan kebenaran firman ini. Kami sudah haus akan firman, tapi kami terbatas oleh dosa. Tentu kami sulit memahami, mengartikan firman. Karena itu, kami mohon ilham Roh Kudus berkuasa bagi kami, baik kami selaku hamba-Mu yang akan menyampaikan firman maupun kami semua jemaat, terkhusus kedua pasangan mempelai. Biarlah dengan ilham kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman, menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, khususnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tolonglah jauhkan segala gangguan-gangguan apapun sepanjang kami membaca dan merenungkan firman. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar sabda kebenaran-Mu. Kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan Matius 5 ayat 6 sampai 9. Khotbah Tuhan Yesus di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang pun malam. Haleluya. Yang merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema bahagia versi Tuhan Yesus. Bahagia versi Tuhan Yesus.
tentu kita yang hadir, bahkan semua manusia yang normal, tujuan hidup kita di dunia ini adalah tiba pada kebahagiaan. Setuju atau tidak? Pertanyaan bagi kita, apa ukuran kebahagiaan itu? Atau seperti apa orang yang dianggap bahagia? Secara umum, orang memahami bahwa ukuran kebahagiaan ketika seseorang mempunyai atau memiliki, punya uang, punya pekerjaan, punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu, dan punya yang lain. Ini secara umum. Apakah dengan modal mempunyai atau memiliki dapat memberi jaminan seseorang otomatis bahagia? Mungkin ini bisa dijawab. Apakah menjamin? Pasti pada jawaban akan bervariasi. Menjamin. Bisa menjamin, bisa juga tidak. Bisa relatif. Ya, saya katakan ini relatif. Ini penjelasannya begini. Apakah setelah bersuami atau beristri, karena ini kedengaran pendekatan perkawinan, orang akan otomatis menjadi lebih bahagia ketimbang sebelum bersuami atau sebelum beristri? Pasti relatif. Bisa ya, bisa tidak. Apakah juga setelah punya anak otomatis orang lebih bahagia ketimbang belum mempunyai anak? Ini pemahaman umum. Firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ucapan bahagia. Kalau kita baca di 4 ayat, Tuhan Yesus mempunyai ukuran kebahagiaan yang sangat berbeda dengan ukuran yang lazim, yang dipahami secara umum. Tuhan Yesus menyebut beberapa ciri atau ukuran kebahagiaan. Pertama, orang bahagia menurut Yesus adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 6 baca, apa yang diingini oleh Allah, karena kebenaran itu adalah kehendak Allah, apa yang diingini oleh Allah. Kedua, kebahagiaan menurut Yesus adalah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi murah hati bisa diartikan adalah orang yang punya belas kasihan, punya rasa kasih kepada orang lain. Itu ayat 7 bacaan kita. Ketika orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat atau mengenal Allah. Orang suci hatinya. Ini 4 hal pokok ukuran kebahagiaan versi Yesus. Kesimpulannya begini. Kita lihat di slide. Kepada Tuhan dengan jalan melakukan kehendak Tuhan dan memberi dirinya kepada orang lain dengan jalan mengasihi dan membawa damai. Bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan kedua pasang mempelai yang berbahagia menuju rumah tangga yang bahagia. Butuh perjuangan, butuh kerja keras. Karena itu
Untuk kita mencapai kebahagiaan, tentu kita belajar dari konsep atau prinsip mengenai kebahagiaan versi Yesus dalam bahasa. Jadi tidak berarti bahwa mempunyai tidak penting. Saya kita memahami bahwa secara makan kita dikatakan mempunyai karena salah satu hal yang membuat kebahagiaan kita adalah bagaimana kita menjadi diri pada Tuhan. Menjadi diri pada Tuhan adalah dorongan dari hati kita. Mazmur 128 ayat 1. Saya baca. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam perkawinan adalah tentu kebenaran. Selain itu pula yang dikehendaki Tuhan dalam perkawinan Kristen adalah perkawinan. Bahasa yang saya pakai di jemaat baru-baru lalu boleh temu. Tidak boleh terpelihara dalam rumah tangga. Jangan pernah memahami bahwa ini tidak akan muncul di permukaan. Suatu saat nanti kemudian Tuhan akan membukanya. Jadi tentu kepada utusan Tuhan, kiriman Tuhan yang diberikan kepada kita, yang kita yakini akan buat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Stop. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini kan jelas. Aka menghendaki napo tahu napo kalemu yang tergak pugau sama. Orang normal pasti yang kita ingin diperbuat orang kepada kita adalah kebenaran. Setuju tidak? Tidak ada orang menginginkan orang melakukan kejahatan kepada kita. Ya kalau istrimu berbuat benar kepada kamu, lakukan juga itu. Ya, yang kau inginkan. Ini soal kemampuan kita untuk memberi diri. Memberi diri berarti berhati murni kepada orang lain. Berhati murni ini tujuannya untuk kebaikan suami, kebaikan istri, atau kebaikan bersama. Kenangan indah
Inilah hari kita bergembira karena Tuhan penuh cinta. Dua kekasih telah dijodohkan oleh Allah yang kuasa. Hati kita penuh terima kasih, penuh girang memuji Tuhan. Semoga Dia memberkati pengantin dengan penuh Roh Kudus. Allah sendiri mempersatukan lelaki dan perempuan, dan semoga pengantin sejodoh terikat dalam Tuhan. Hati kita penuh terima kasih, penuh girang memuji Tuhan. Semoga Dia memberkati pengantin dengan penuh Roh Kudus. Jikalau penggoda telah datanglah, tolong bersama-sama. Dalam susah atau waktu senang, genggamlah tangan Yesus. Hati kita penuh terima kasih, penuh girang memuji Tuhan. Semoga Dia memberkati pengantin dengan penuh Roh Kudus. Saudara Sutrisno dengan saudari Ismiyanti akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Para mempelai dan sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang memberitakan bahwa nikah itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18. Sabdanya memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam dan untuk menjadi istrinya. Dengan demikian Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah mempelai jemaatnya. Lalu dengan menghadiri pesta perkawinan di Kana itu menunjukkan Ia mendekati perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa sehingga memungkinkan untuk membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat di tengah percobaan hidup di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, dalam berumah tangga, Allah memberikan kepada kita suatu tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jikalau Tuhan kehendaki kamu akan dikaruniai anak, untuk itu saudara dan saudari harus mendidiknya kepada pengenalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh pun dalam kehidupan berumah tangga saudara dan saudari akan menanggung salib dan mengalami suka duka, tetapi percayalah bahwa dalam Yesus Kristus perjanjian terjamin. Yang saudara dan saudari harus perhatikan ialah bahwa Allah menghendaki kamu hidup sesuai dengan firman-Nya, dengan kesatuan iman, menunjukkan kasih dalam rumah tangga dan terhadap sesama manusia. Arti dan makna perkawinan Kristen. Perkawinan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihormati oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena perkawinan adalah salah satu rencana Allah yang mulia. Di hadapan manusia karena perkawinan menyangkut hubungan antara manusia. Walaupun bersifat pribadi, perkawinan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama mempelai, perlu menyadari hal ini. Jemaat Tuhan, saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Askeling Simoza dengan saudari Betty dan saudara Sutrisno dengan saudari Ismiyanti. Kita turut menyaksikannya sebagai keluarga dan sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini dilayangkan. Tujuan perkawinan Kristen 1, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. 2, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. 3,
untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Para mempelai, saya persilahkan berdiri berhadapan. Saatnya sekarang masing-masing saudara mengungkapkan janji satu terhadap yang lain. Letih di hadapan Allah dan Jumatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu menjadi istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tuhan menolong dan memberkatimu. Asprin Sumoja, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya pun mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu menjadi suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tuhan menolong dan memberkatimu. Saudara Asprin Sumoja dan Saudari Letih, Saudara Sutrisno dengan Saudari Rismian, selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingatlah firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 4. Lepaskan tangan. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu terhadap yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristen. Silakan berduduk. Jemaat diundang berdiri dan melakukan Mazmur 104 ayat yang 3. Anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian.
Amin. Silakan bertukar tempat. Penyerahan surat nikah oleh Ketua BPN. Bapa di surga, mereka berdua sujud di depanmu di altar mulia, saling ucap
Di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih sambil memuji keagungan Tuhan. Karena hari ini dengan rencana keluarga besar dan jemaat-Mu, kami telah dapat melangsungkan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada kedua pasang anak kekasih. Semua ini ada dalam kehendak, kasih dan pengaturan Tuhan. Terima kasih dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman yang sekaligus menjadi dasar hidup kami dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Khususnya akan dijalani oleh rumah tangga baru yang terbentuk hari ini, bahkan kami semua. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menerangi kami. Biarlah kami mampu menjalin, mengusahakan kebahagiaan berdasarkan petunjuk atau versi dari Tuhan Yesus. Kami berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan dan godaan-godaan. Tapi kami percaya bersama Tuhan semuanya akan mudah kami lalui jalan. Kami yakin dan percaya pula dengan menjalin kebahagiaan berdasarkan petunjuk dari Tuhan, kami akan terus mengarungi kehidupan ini. Kami ada dalam kebahagiaan sukacita sampai Tuhan sendiri yang memisahkan kami selaku suami istri. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau juga telah menyertai kami semua hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan majelis jemaat, baik dalam lingkup jemaat Eli maupun jemaat yang hadir. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam ibadah ini, organis, kantoria, operator laptop LCD, dan hamba-hamba-Mu yang lain. Kami percaya pelayanan mereka diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi mereka, berkat bagi jemaat. Sekaligus kami mohon Tuhan, biarlah di masa mendatang terus Engkau perlengkapi hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan yang akan mereka terus emban di masa-masa mendatang. Bapak Surgawi, kami pun berdoa kepadamu karena Engkau sudah memungkinkan kami melakukan ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini berkenan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekaligus kami yakin percaya pula keluarga jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini akan menjadi berkat bagi mereka. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami datang berdoa secara khusus bagi kedua pasang mempelai yang duduk bersanding saat ini. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika hari ini mereka resmi terikat dalam ikatan suami istri rumah tangga Kristen. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi mereka, bahkan segenap keluarga. Kami mengakui dan kami sungguh-sungguh membawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang indah bagi kami. Sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kami. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mewujudkan angan-angan cita-cita dari keluarga. Ketika beberapa waktu lamanya dalam proses panjang, semuanya terlampaui dan puncaknya hari ini semuanya dapat terwujud. Sekaligus Tuhan, dalam sukacita syukur kami ini, kami datang bermohon kepada-Mu. Karena kami yakin Engkau segalanya, Tuhan yang akan berkuasa bagi rumah tangga baru yang terbentuk hari ini. Tolonglah mereka Tuhan, pelihara dan jaga, sehingga ikatan suami istri yang dipersatukan Tuhan hari ini mampu mereka pertahankan. Sekalipun kami berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan hidup, tolonglah mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu saling memberi diri, untuk sungguh-sungguh saling mengasihi, saling peduli. Bahkan tolonglah mereka untuk turut merasakan
apa yang dirasakan oleh pasangan masing-masing. Biarlah Tuhan yang ada dalam kehidupan rumah tangga mereka hanya kasih sayang yang terus terpelihara terjaga. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi rumah tangga baru yang terbentuk hari ini, khususnya dalam segala pekerjaan yang mereka jalani. Kami mohon Tuhan Engkau berkati dari dalam pekerjaan yang mereka jalani. Biarlah jika Tuhan berkenan, dari dalamnya mereka akan beroleh berkat-berkat. Kami berdoa untuk segala cita-cita, harapan, dan doa. Kami mohon Tuhan, semuanya akan dimungkinkan Tuhan bisa berjalan dengan baik, sehingga apapun yang didambakan rumah tangga baru ini, jika Tuhan berkenan, semua dinyatakan. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami berdoa, mendoakan akan persekutuan keluarga besar yang Tuhan perjumpakan di Jemaat Elim Satu Tanggung, dari keluarga Minanga, dari Sarung Keang, dan dari tempat-tempat lain. Kami bersukacita di tempat ini dalam sukacita, dalam mengantar anak kekasih kami memohon doa restu. Bahkan kami satu dalam pesta yang sungguh-sungguh kami ungkapkan, kami lakukan sebagai bagian dari sukacita ini. Terima kasih semuanya dapat kami lalui dalam pertolongan Tuhan. Tuhan mendukung kami, cuaca bersahabat, bahkan Tuhan menjaga kami sehingga semua proses terlampaui. Pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi seluruh hamba-hambamu yang juga sudah melibatkan diri dalam proses-proses yang dijalani oleh anak kekasih kami, hamba-hambamu dalam gereja, pemerintah, bahkan orang tua. Semua bentuk pelayanan mereka kami percaya diberkati Tuhan. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini pula kami datang berdoa kepadamu akan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan ketahui kami masih diperhadapkan pada berbagai-bagai pergumulan, pembatasan-pembatasan oleh karena penyakit. Kami hanya berserah dan bermohon Tuhan penjaga, Tuhan pelindung kami, sehingga jika Tuhan berkenan kami tetap diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia yang fana ini. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaatmu di tempat ini, Jemaat Elim Satu Tanggung. Tuhan memberkati persekutuan jemaat, terkhusus dalam pembangunan gedung gereja. Engkau yang akan campur tangan memberkati. Biarlah pembangunan gedung gereja ini terus kami kerjakan, dan jika Tuhan berkenan dengan rencana dapat kami habiskan, kami tempati beribadah dan memuji memuliakan Dia. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk acara-acara selanjutnya hari ini, resepsi pernikahan bagi anak kekasih di rumah. Kami mohon Engkau memberkati sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapak Surgawi, sungguh masih banyak hal yang kami mau pinta kepadamu, namun kami terbatas. Tapi kami tahu segala kebutuhan kami Tuhan lebih tahu, dan kami yakin pula bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Kita tiba pada persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Selanjutnya persembahan natura, ada lelang dari panitia pengadaan alat musik gereja. Kepada petugas lelang dengan kasih dipersilahkan.
dana pembangunan gedung gereja. Taruh harga 100, 200 satu kali, 200 satu kali, 200 dua kali, 200 dua kali, 3 kali. Nama Pak Gideon plastik. Lelang untuk dana kelengkapan musik gereja di jemaat ini. Taruh harga 100 satu kali, 200 dua kali, 200 3 kali. Bapak Yesaya Albert. Masih untuk musik 100 asal nama mantap punya 100 satu kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 100 3 kali. Banyak. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 3 kali. Bapak Immanuel Kote. Kepada hamba Tuhan yang telah mengangkat lelang diucapkan terima kasih, dan bagi jemaat dan keluarga yang berpartisipasi, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam persembahan uang. Mengiringi persembahan syukur kita pada saat ini, kita menyanyi dari PKJ 158 ayat 1 sampai 3. Thank you.
penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Yang sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah